Hello guys, welcome to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Badla. Film ini berkisah tentang seorang pengusaha muda sukses bernama Naina yang terjebak dalam kasus pembunuhan dan semua bukti mengarah kepadanya. Tapi apakah benar Naina pelakunya atau mungkinkah ada pembunuh lain yang sengaja menjebak Naina dalam kasus tersebut? Well guys, menurut aku pribadi film ini adalah salah satu film India dengan twist yang paling cerdas yang pernah aku tonton. Kok bisa? Nah, makanya guys, simak rangkuman alur film ini dari awal sampai akhir video tanpa skip, biar ketemu magis film ini. Dan juga simak review di bagian akhir video ya. Ya, kali aja kalian bisa nebak siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Guys, film ini diawali dengan adegan di mana seorang pengacara bernama Badal Gupta yang mengunjungi kliennya bernama Naina Sethi yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap selingkuhannya Arjun Joseph. Gupta meminta Naina untuk menceritakan secara jujur semua yang terjadi saat Arjun dibunuh. Menurut Naina, ia dan Arjun bertemu di sebuah hotel yang bernama Glenmore karena ada orang yang memeras mereka. Si pemeras meminta Arjun dan Naina membawa uangnya ke kamar 303. Naina dan Arjun pun segera membawa sejumlah uang untuk diberikan kepada orang yang memeras mereka. Namun, tiba-tiba seseorang memukul Naina dari belakang dan saat ia tersadar, ia mendengar polisi menggedor-gedor pintu kamar hotelnya dan Arjun terlihat tergeletak tak bernyawa dengan uang berhamburan di sekujur tubuhnya. Menurut keterangan saksi dan polisi, tidak ada seorang pun yang masuk atau keluar dari kamar itu selain Naina dan korban. Sedangkan pintu dan jendela semuanya terkunci. Gupta tidak puas dengan penjelasan Naina. Ia yakin ada hal yang Naina sembunyikan darinya. Gupta pun meminta Naina jujur supaya ia bisa membela kasus Naina di pengadilan. Gupta mengatakan bahwa layaknya dalam cerita Mahabharata, Destrarastra adalah seorang raja yang buta dan ia butuh Sanjay sebagai matanya. Jadi apapun yang dikatakan Sanjay, itulah kebenaran baginya. Naina pun akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi begini, Naina adalah seorang pebisnis muda yang sukses dan tahun ini ia baru saja mendapat penghargaan sebagai pebisnis wanita terbaik. Ia memiliki seorang suami yang bernama Sunil Sethi dan mereka dikaruniai seorang anak, buah dari pernikahan itu. Suatu hari, Naina menemui kekasih gelapnya yang bernama Arjun di sebuah villa di Aviemore, Inggris. Naina mengatakan kepada suaminya bahwa ia ada urusan bisnis di Perancis. Setelah menghabiskan malam bersama Arjun selingkuhannya, mereka pun bersiap pulang. Di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai Naina mengalami kecelakaan guys. Kronologisnya, Naina berusaha menghindari seekor rusa yang menghalangi jalannya dengan memakan badan jalan pengemudi lain. Kemudian dari arah yang berlawanan sebuah mobil melintas dan mobil tersebut terpaksa banting setir untuk menghindari tabrakan langsung dengan mobil Naina. Namun naas, mobil tersebut malah menabrak pohon. Naina tidak terluka dalam kecelakaan tersebut, tetapi pengemudi mobil yang menabrak pohon tadi malah tewas di tempat. Naina berusaha menghubungi polisi, namun Arjun melarangnya karena jika Naina menelpon polisi, maka ketahuan bahwa mereka tidak sedang berada di Perancis untuk urusan bisnis. Dan itu bisa membuka kedok perselingkuhan keduanya, sekaligus menghancurkan reputasi Naina yang berimbas ke bisnis yang ia jalani. Nah, karena saat kecelakaan suasananya sepi, Arjun menyarankan kepada Naina agar sesegera mungkin meninggalkan lokasi tersebut. Sebelum mereka sempat melakukannya, tiba-tiba ada sebuah mobil melintas. Arjun pun segera menyembunyikan mayat pemuda yang mengalami kecelakaan tadi guys. Mobil yang melintas itu ternyata digendarai oleh seorang bule. Saat bulenya bertanya apa ada masalah, Arjun mengatakan bahwa mobilnya menabrak pohon tetapi ia tidak apa-apa. Dan bule tadi pun guys segera pergi. Nah, rencana mereka di awal buat ninggalin mobil nggak jadi guys. Karena si bule tadi udah ngeliat wajah mereka di TKP. Jadi, jika mereka main kabur aja, tentu si bule tadi bisa jadi saksi dan kasih info ke polisi dong. Makanya Arjun pun berpikir lebih nekat lagi. Ia menyarankan agar Naina membuang mobil dan mayat pemuda tadi ke suatu tempat. Sebenarnya Arjun sendiri yang ingin membuang mayat dan mobil itu. Namun karena mobilnya si pemuda tadi mesinnya manual, sedangkan Arjun gak bisa nyetir yang gituan, makanya dia meminta Naina yang melakukan itu. Naina pun membuang mobil dan mayat korban tabrakan tadi ke dalam sungai yang penuh dengan rawa. Sedangkan Arjun terpaksa harus menunggu mobil Naina yang rusak dan gak bisa dinyalain. Arjun sendiri nggak ngerti dalam urusan memperbaiki mobil rusak. Beruntung ada mobil lain yang melintas dan melihat Arjun di sana. Penumpang mobil itu adalah sepasang suami istri yang bernama Nimbi dan Rani. Dan mereka siap memberikan pertolongan. Sebenarnya Nimbi mahir dalam memperbaiki mobil, namun ia tidak memiliki peralatan bersamanya. Jadi mereka memilih menderek mobil Arjun ke rumah mereka guys. Setibanya di rumah, Arjun dijamu dengan hangat oleh Rani dan Nimbi.
Rani menyeduhkan Arjun teh, sedangkan Nimbi memperbaiki mobilnya. Rani menjelaskan tentang keluarganya, termasuk tentang anak lelakinya yang bernama Suni. Dan alangkah terkejutnya Arjun setelah melihat foto anak Rani yang ternyata adalah pemuda yang ditabrak oleh Naina. Karena anaknya belum pulang ke rumah, padahal hari sudah hampir malam, Rani pun mencoba menelepon anaknya Suni. Namun ponselnya malah berdering tepat di saku celana Arjun. Karena saat kecelakaan terjadi, Arjun sebenarnya sempat mengambil HP korban, guys. Arjun pun kaget dan sesegera mengeluarkan ponsel itu dengan bertindak seolah-olah ia menduduki ponsel yang tergeletak di kursi. Nah, Rani agak sedikit heran kenapa anaknya malah tidak membawa ponsel. Setelah minum teh yang disuguhkan Rani dan mobilnya selesai diperbaiki Nimbi, Arjun pun pulang. Untuk menghilangkan jejaknya, Arjun menyarankan kepada Naina agar melenyapkan barang bukti dengan menghancurkan mobil Naina dan melapor ke polisi seolah-olah Naina kehilangan mobil. Suatu hari, Rani, ibunya Suni, mendatangi Naina karena ia melihat plat kendaraan yang dikendarai Arjun saat bertandang ke rumahnya. Plat kendaraan tersebut merujuk ke mobil Naina yang ia laporkan hilang saat ia pergi ke Paris dalam urusan bisnis. Rani tahu persis bahwa Naina tidak ke Paris namun pergi bersama pria yang bernama Arjun. Sekalipun Naina menunjukkan bukti perjalanannya ke Paris kepada polisi. Rani yakin anaknya pasti sudah tewas dan ia juga meyakini jika Naina dan Arjun lah yang harus bertanggung jawab atas kehilangan anaknya itu. Rani seakan mengancam Naina jika ia tidak memberitahukan kemana jasad putranya itu, maka ia akan melakukan sesuatu yang membuat hidup Naina hancur. Rani sakit hati karena berita media yang mengatakan bahwa anaknya menghilang setelah melakukan pembobolan terhadap kartu kredit. Jadi supaya tidak dikejar polisi, Suni memilih menghilang. Tak hanya itu, Naina juga mendapatkan surat ancaman. Seseorang mengatakan kepadanya bahwa harga tutup mulutnya adalah 100.000 pound sterling untuk kasus kematian Suni. Dalam surat ancaman tersebut ada foto rawa tempat Naina menenggelamkan mayat Suni. Naina jadi teringat akan si bule yang pernah mereka temui saat kecelakaan tersebut dan ia berpikir jangan-jangan si bule itulah yang mengancamnya. Guys, Naina punya asisten pribadi yang begitu loyal kepadanya. Ia bernama Jimmy. Naina menceritakan pada Jimmy bahwa ia tidak pergi ke Perancis. Dan saat ia terjebak dalam hotel dan dituduh sebagai pembunuh Arjun, Naina meminta Jimmy mencari seorang pengacara untuk membelanya. Jimmy menunjuk Gupta sebagai pengacara Naina karena Gupta adalah pengacara handal yang tidak pernah kalah dalam kasusnya selama 40 tahun terakhir. Jimmy jugalah yang menyiapkan bukti-bukti perjalanan Naina ke Perancis, walaupun Naina tidak pernah pergi ke sana. Setelah mendengar cerita Naina, Gupta jadi sadar bahwa yang menjebak Naina adalah Rani dan Nimbi. Karena jika motifnya adalah uang, tidak mungkin pelaku membunuh Arjun di hotel dan membiarkan uangnya berhamburan di sana. Sedangkan untuk foto rawa dan surat dalam ancaman itu, Gupta mengatakan bahwa daerah tersebut memang banyak rawa. Jadi otomatis jika membuang mayat atau menyembunyikan sesuatu, pasti di dalam sungai yang penuh dengan rawa. Sedangkan untuk pembobolan kartu kredit yang dilakukan Suni seperti yang diberitakan oleh media, Gupta berasumsi bahwa kemungkinan Arjun yang mengambil kartu kredit Suni saat kecelakaan dan kartu itu ia gunakan untuk pembobolan kartu kredit. Film beralih ke adegan di mana Gupta berspekulasi tentang kemungkinan yang terjadi saat pembunuhan Arjun dan alasan kenapa Hotel Glenmore menjadi tempat kejadian perkara. Menurut Gupta, ternyata ini adalah alasan kenapa Hotel Glenmore dan kamar 303 dijadikan tempat pertemuan antara Arjun dan pemerasnya. Jadi begini guys, Nimbi, ayahnya Suni, adalah seorang karyawan Hotel Glenmore. Ia punya akses untuk masuk ke kamar. Sebelum Naina dan Arjun check-in, ia membuka pintu kamar dan menyembunyikan Rani istrinya di dalam lemari. Kemudian kembali mengunci pintu kamar. Saat Arjun dan Naina datang, Rani mendorong Naina hingga pingsan, kemudian membunuh Arjun. Rani kemudian membuka jendela yang terkunci dengan memanfaatkan kunci yang suaminya berikan kepadanya. Kemudian ia keluar dari jendela dan masuk ke kamar karyawan yang berdampingan langsung dengan kamar 303 dan Naina pun menjadi tertuduh karena hanya ia dan korban yang ada di sana. Gupta mendapatkan telepon. Tak lama setelahnya ia menyampaikan kepada Naina bahwa saksi kunci yang akan mereka lawan di pengadilan nanti adalah Rachel, istri Arjun yang telah tewas. Rachel menuduh Naina menghabisi suaminya karena suaminya mengancam akan membongkar kasus perselingkuhannya dan menjatuhkan image Naina sebagai pengusaha muda yang sukses. Nah, agar menang dalam persidangan dan membuktikan bahwa bukan Naina yang membunuh Arjun, Gupta menyarankan agar Naina mengatakan di mana mayat Suni disembunyikan. Jadi di persidangan nanti, Gupta berencana akan mengarang cerita bahwa Naina memang benar ke Prancis,
Sedangkan Arjun membawa mobilnya sendirian ke villa. Terus terjadi kecelakaan dan Arjun yang menyembunyikan mayat Suni. Kemudian Rani mengetahui bahwa Arjun yang membunuh anaknya, maka Rani menyiapkan balas dendam dengan membunuh Arjun di Glenmore Hotel dan menjebak Naina sebagai pelakunya. Dengan demikian, Naina akan selamat dari tuduhan jaksa penuntut. Nah, setelah mendengar bahwa rekayasa kasus yang disajikan oleh Gupta dalam persidangan nanti, Naina pun mempercayai Gupta. Naina menunjukkan lokasi mayat Suni dibuang melalui peta. Naina juga mengakui bahwa Suni masih hidup saat ia menenggelamkan mobilnya di rawa, dan pengakuan ini membuat Gupta terperanjat. Gupta heran kenapa Naina tidak mengatakan ini sejak awal. Padahal untuk memenangkan kasusnya, Naina harus jujur kepada Gupta. Gupta marah dan ia mengatakan bahwa ini jelas-jelas bukan kecelakaan, tetapi pembunuhan yang disengaja oleh Naina. Namun Naina malah balik menyerang guys dengan mengatakan bahwa mereka bisa saja mengarang cerita bahwa Arjunlah pembunuhnya, karena tugas seorang pengacara adalah membela kliennya. Gupta kemudian mengatakan bahwa Naina tidak jujur dari awal ceritanya. Ia mengatakan bagaimana jika cerita Naina dibalik, bagaimana jika saat kecelakaan Arjun mencoba menghubungi polisi, namun Naina yang melarang. Dan Naina sendiri yang punya inisiatif untuk membuang mayat dan mobil Suni ke dalam rawa. Karena Naina tidak ingin kasus kecelakaannya membuktikan bahwa ia tidak ke Perancis, sekaligus menguak perselingkuhannya dan ini praktis membuat reputasinya hancur dan berimbas ke bisnis yang ia jalani. Itu sebabnya sekalipun ia mengetahui bahwa Suni masih hidup saat kecelakaan, ia memilih menenggelamkan Suni dan mobilnya di dalam rawa sungai. Nah, karena tidak tahan menanggung kebohongan ini, Arjun pun memilih untuk menemui Rani di Hotel Glenmore untuk mengungkap kebenarannya. Arjun juga meminta Naina untuk memberikan uang kompensasi kepada Rani dan keluarganya atas kematian anaknya itu. Naina tidak setuju dengan langkah yang diambil Arjun, jadi ia pun memilih membunuhnya dan ketika polisi tiba, Naina terpaksa menyamarkan ceritanya seolah-olah seseorang datang membunuh Arjun dan menghajar Naina hingga ia pingsan. Dengan demikian, orang-orang berpikir bahwa orang yang membunuh Arjun dan memukul Naina adalah Rani yang ingin membalas dendam. Arjun. Naina bersikeras bahwa cerita rekayasa Gupta itu bohong. Naina menunjukkan sendiri bahwa foto di koran yang membuktikan bahwa Nimbi ada di hotel saat kejadian itu terjadi. Namun Gupta membantah bahwa foto itu palsu karena saat kejadian Nimbi sedang cuti dan setelah ditelaah ternyata foto itu memang editan karena tidak ada bayangan Nimbi di cermin guys. Gupta kembali menegaskan jika Naina tidak jujur dan mengakui apa sebenarnya yang terjadi kepadanya, maka ia tidak bisa memenangkan kasusnya di pengadilan. Bahkan Gupta juga memilih untuk mundur dari kasus ini karena Naina tidak menceritakan detail kebenaran di balik kasusnya ini. Saat Gupta memilih pergi meninggalkan Naina, Naina pun akhirnya mengakui bahwa dialah yang membunuh Arjun di hotel karena ia tidak mau Arjun menceritakan kebenaran kecelakaan kepada Rani. Naina juga mengatakan bahwa Jimmy lah yang memanipulasi pembobolan kartu kredit sehingga Suni diberitakan media terlibat kasus pembobolan kartu kredit. Makanya Suni memilih melarikan diri dan menghilang. Gupta akhirnya senang Naina mau jujur dan mengaku. Ia pun menyalami Naina pertanda ia setuju untuk tetap menangani kasus tersebut. Sebelum meninggalkan kamar Naina, Gupta mengatakan bahwa Mahabharata adalah kisah tentang pembalasan dendam Drupadi, ibu Pandawa yang merasa tersakiti. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan Naina. Tak lama setelah Tuan Gupta keluar dari kamarnya, Jimmy menelpon Naina dan tiba-tiba percakapan mereka terganggu karena ada pulpen yang sepertinya bukan pulpen karena pulpen ini mengganggu sinyal ponselnya. Dan di saat yang bersamaan, seseorang memencet bel pintu kamar Naina. Ketika ia membukakan pintu, pria tersebut mengatakan bahwa ia adalah Badal Gupta, pengacara yang diminta Jimmy untuk menangani kasus Naina. Naina akhirnya sadar bahwa Gupta yang sebelumnya bukanlah Gupta yang asli. Dan semua percakapan yang terjadi sudah direkam oleh Gupta yang sesungguhnya adalah Nimbi, ayah dari Suni. Dan dari jendela kamarnya, Naina hanya bisa melihat ke arah gedung di seberangnya. Di mana gedung itu adalah kamar yang dihuni oleh Rani dan Nimbi saat mereka mengintai keseharian Naina. Naina hanya tertegun dengan rasa kaget bercampur putus asa, sedangkan Nimbi atau Gupta yang palsu tadi terlihat sedang membuka topengnya, kemudian diikuti dengan adegan Rani yang menelpon polisi, dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, film ini memiliki kekuatan pada hampir setiap lini, mulai dari ceritanya, screenplay, musik, acting, dan bahkan semuanya benar-benar dirinci dengan detail dan matang.
Tapi yang sangat aku suka adalah kekuatan pada screenplay dan alur cerita dengan twist yang cerdas tentunya. Dari awal sang pengacara yang bernama Gupta sudah melibatkan karakter pewayangan Mahabharata dalam menganalogikan ceritanya dan membangun kepercayaan Naina dengan cerdas. Kemudian di akhir film, ia menutup percakapan dengan mengatakan kembali tentang Mahabharata dengan menyebutkan tentang dendam Drupadi, ibu para Pandawa, dan dikaitkan dengan ibunya Suni. Twist yang disajikan di bagian-bagian akhir cerita ini juga tersaji dengan rinci dan sangat cerdas. 2 jempol deh buat film Badla ini guys. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri menurut aku pribadi karena film ini mengambil setting ruangan kamar Naina secara keseluruhan dalam ceritanya plus dialog antara Gupta dan Naina jadi sinematografinya masih terkesan kurang variatif. Tapi sekalipun demikian ini bisa terobati dengan sinematografi saat film beralih ke adegan flashback tentang ingatan Naina. Well guys, secara personal overall aku memberikan nilai 8,4 dari 10 untuk film Badla ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?